Ya, oke ya. Ya, Kak, silakan Kak. Halo Darel, kita langsung ke materi yang masih rangkaian udah masuk ke RLC atau masih ke itu? Nah, Yang masih RLC-nya yang mana, Pak? RLC itu yang rangkaian listrik ada ke induktornya itu. Belum ya? Apa atau masih induktor atau masih induksi elektromagnetik? Bu. Soalnya kakak tadi nanya, Darel belum jawab pas di WA. Jadi kakak bingung mau ngasih materi. Kakak udah siapin soalnya sih. Sedangkan kalau materi induksi elektromagnetik, itu udah kakak kasih materi semua, tinggal latihan soal aja. Kakak ada soalnya udah kakak siapin dua-duanya. Induksi elektromagnetik udah, RLC udah. Ya udah deh, coba dulu Kak. Yang mana? Induksi elektromagnetik udah? Apa yang mana? Yang sebelumnya dulu Kak. Apa tuh? Iya, induksi elektromagnetik yang itu loh, yang ada hukum Lenz. Iya. Coba dulu, lihat dulu ya, mau lihat dulu. Maksudnya, Iya. Darel. Oke. Nah, kayak gini, yang ada, kelihatan nggak? Iya. Terus yang ada seperti ini, terus nanti digerakin. Ini udah lewat apa belum? Ini baru sih Kak kemarin. Oh, berarti materi baru sampai sini ya? Belum Iya. yang belum yang RLC ya? RLC habis ini. Berarti belum ya RLC ya? Oke. Berarti langsung aja. Materi sebenarnya udah kakak kasih semua persamaan rumusnya, tinggal latihan aja ya. Jadi Darel bisa langsung kita bahas saja pembahasannya. Kebaca ya, jelas ya? Iya. Oke. Langsung saja kita mulai. Bismillah. Nomor satu Darel bisa ngerjainnya? Boleh dikasih contoh dulu nggak Kak? Yang maksud aja. Oke. Jadi nomor satu itu nggak kelihatan ya. Bentar. Nomor satu itu tentang hukum Faraday ya, hukum Faraday. Hukum Faraday itu rumusnya tuh rumus umumnya seperti ini ya, GGL sama dengan N dikali delta flux ya per delta T ya, per delta T time. Nah, jadi di sini dikembangkan kalau kakak turunin rumusnya. Nah, kalau kakak turun rumusnya, kalau misalnya boleh, delta flux itu rumusnya B kali A. Ya. Flux itu rumusnya B kali A. Berarti flux ini dirumusin B kali A. Jadi kakak tulis di sampingnya ya. Rumus flux itu adalah B kali A. Cos theta sebenarnya. Tapi kan ini kan 90, cos itu kan menunjukkan kebanyakan 90 derajat ya. Nah, ini kan B kali A. Nah, langsung diganti. Yang berubah kan nih A-nya. Karena kan digeser-geser kan berarti luasnya berubah-berubah kan. Iya. Nah, berarti kalau luasnya berubah, berarti B-nya tetap ya. Berarti B, nah berarti fluxnya diganti. A-nya berubah-berubah nih. A-nya itu berarti delta A kan, perubahannya A. Jadi A aja lah kakak buat. A per delta T gitu lah. Sebenarnya delta A sih sebenarnya ya. Kalau kakak ganti delta aja lah. Ini delta A. Nah, kan gini. Nah, ini kan kalau kakak kasih nama, ini namanya kan panjangin namanya L ya. Nah, L. Nah, kalau kakak kasih nama lagi yang ini nih dari Q ke T. Nah, ini kan apa namanya ya? Delta S aja ya atau S ya? Nah, ini delta S aja deh. Kenapa delta S? Karena dia berubah-berubah gitu ya. Nah, luasan ini nih, luasan kotak ini kan dia gerak-gerak nih. Itu delta S kali delta S kali L. Berarti A-nya ini diganti lagi menjadi apa? N kali B dikali
A-nya berarti delta S dikali L ya. Berarti delta S dikali L per delta T. Nah, gitu. Nah, terus habis itu gimana? Karena N-nya cuma 1, ya kan? Ya, N-nya kan cuma 1, maksudnya cuma kawatnya cuma 1 aja nih. N itu kan militan. Nah, kawatnya cuma 1, berarti ini sama aja nilainya 1. Ini dicoret, nilainya 1. Gitu kan? Berarti jawabannya adalah B, biasanya gampang ya. L, nah, S dibagi T itu kan jarak dibagi waktu itu kan V kan, kecepatan kan. Nah, jadi kayak Iya. gini. Nah, jadi intinya rumusnya jadinya ini GGL itu BLV. Nah, jadi kayak gitu rumus mencari GGL. GGL itu apa? GGL antara T sama U. Jadi maksudnya beda potensial antara titik T sama titik U. Nanti dia ada perbedaan potensial di situ, ya kan? Nah, di sini kan disuruh nyari gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz rumus yang pada saat yang sebelumnya. Nah, gimana rumus sebelumnya? Rumus sebelumnya kan rumus GGL itu F sama dengan BIL ya, Bil. Iya. Nah, BIL. B-nya udah ada di sini, L-nya udah ada, I-nya juga mengalir di sini nanti, ya kan? Dapat kan? I-nya mengalir di sini nanti dapat. Karena di sini ada 2 ohm, bisa. Cara mencari I itu juga bisa dari sini. I sama dengan kayak rumus hukum ohm, yaitu V dibagi R. V-nya kan sama aja GGL, V-nya kan voltage. Atau GGL juga bisa, Iya. E dibagi R, kan gitu kan? Nah, I-nya bisa dapat dari situ. Nah, digantilah ini. B, nah I-nya GGL per L. Per R. Dikali L. Nah, jadi itu rumusnya. Didapat. Coba coret. Nah, ini rumusnya. Kayak gitu jadinya, nak. Ya. Ya. Jadi FBL, BIL ini kan rumus yang sebelumnya kan, gaya Lorentz kan di medan magnet tuh. Ingat kan, FBIL. Nah, diganti I-nya dengan, udah masukin deh. Dapat. Gitu. Nah, terus untuk hukum apa namanya? Hukum tadi Kakak bilang hukum apa? Hukum Faraday ini ingat, jadi kalau seandainya jadi ini ada ketentuannya. Jadi kayak gini, aduh, ini kecoret terus Kakak ya. Jadi ketentuannya Kakak tulis di sini, arah V itu selalu berlawanan ya. Berlawanan sama arah F. Ingat nih. Berlawanan dengan arah F. Ya, dengan arah F. Arah gaya Lorentz. Ya. Nah, gaya Lorentz ini arahnya kemana, Kak? Berarti gaya Lorentz arahnya ke sana. Gaya Lorentz ya. Gitu, ya. Udah jelas ya, jadi jawabannya ingat nih, arah V itu kecepatan digerakinnya selalu berlawanan dengan arah F. Berarti ya udah jelas, ini kan arahnya ke kiri dia. Ya kan? Nah, ke kiri. Berarti jawabannya ada kanan-kanan ini nih. Antara Oh. A, C, sama E. Nah, tinggal nilainya aja. Yuk, Darel Berarti coba kalau beresin. Kenapa, nak? F itu nggak pernah di kiri. Bisa jadi kalau dia digerakinnya di kiri ke kanan, kalau V-nya ini digerakinnya ke kanan, berarti F-nya arahnya ke kiri. Ngerti nggak? Iya. Kalau V-nya ini kan digerakinnya ke kiri nih di soal ini. Tapi kalau digerakinnya ke kanan, batang ini, ya kan? Kalau digerakin ke kanan berarti ya F-nya arahnya ke kiri, melawan. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dari sini udah kita langsung bisa dapat nih arah arus juga kita bisa dapetin. Ya kan? Arah arus. Jadi arah arusnya kemana? Coba menggunakan kaidah tangan kanan. Arah arusnya ya di batang ini, di batang TU ini. Nah, gimana? Kan arah itu kan kalau
F itu buat jari tengah, ya kan? F itu jari tengah. Terus kalau I itu jari jempol atau ibu jari, ya kan? Ibu jari, ya kan? Kalau B itu medan, itu buat telunjuk, jari telunjuk. Nah, jadi arahnya kemana? Arah arusnya T ke U apa U ke T? Coba. U ke T. Berarti kan itu kan X itu tandanya ke dalam ya. B ke dalam. Terusnya F ini. Berarti kemana? T. Berarti arah ke U ke T apa T ke U? Tadi? U ke T. Yang tepat adalah arahnya adalah T ke U. Karena kan F-nya kan ke kanan. Kan jari tengah. U-nya ke dalam. Berarti ke bawah arah I-nya. I-nya ke bawah sini. Nah. Udah bisa belum? Darel? Coba, sebentar. Nih. Jadi, Darel pakai kaidah tangan kayak gini, Nak. Nih, pakai tangan ini nih. Ya. Darel bisa nih menggunakan kaidah tangan kanan. Berarti kan kayak gini nih. Ini kan ke arah Darel nih, telunjuk. Karena kan ke dalam, ya kan? Terusnya F-nya kan ke arah kanan. Kanan tuh kakak ke sana. Kanan. Jadi seperti ini. Nah, jadi ke bawah. Ya, Darel? Jadi arahnya ke bawah nih. Nah, berarti I-nya arahnya ke bawah. Kelihatan nggak video kakak nih? Cam-nya. Nah, gitu. I-nya arahnya ke bawah jadinya. Jadi kalau I-nya ke bawah, berarti beda potensial T lebih besar dari beda potensial di U. Ya. Berarti kesimpulannya apa? V di T, potensial di T itu lebih besar dari V di U. Jadi dia akan jalanlah ke arah sini gitu kesimpulannya. Terus kemana lagi Kak? Ya ke sini. Nah, mengelilingi ini. Muter-muter ke sini. Nah, gitu jadinya. Paham nggak? Darel? Jelas? Tapi ini di Google ini Kak, yang V-nya ini digantiin nama F. Apa? Yang jadi tengah. Oh, ya, kalau misalnya menggunakan bukan kayak kalau misalnya menggunakan seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya menggunakan seperti itu ada kaidah lagi yang pakai V ya. Yang pakai V itu harusnya tadi kakak lagi pikir. VI sama B. B telunjuk. Ya. B telunjuk ya kan? Terus V itu jempol, bukannya itu, bukan. V itu jempol. Ya, ada lagi kalau kita menggunakan V, ada nih. Kalau kita menggunakan V ya, nih kakak tulis di sini ya. Jadi B itu telunjuk. Coba yang benar lihat di Google-nya. B itu telunjuk. Terus sebentar, kakak ingetin. B telunjuk. Ini apa namanya V jempol diganti sama V. V itu jempol. V itu ibu jari. Dan terakhir adalah BV sama I ya. Yeah. Kalau I itu sisanya sih tunjuk ibu jari sama jari tengah ya. Jari tengah. Nah, gini kalau misalnya kalau mau pakai BVI. Jadi B itu tunjuk sama seperti tadi ke dalam ya. Terus V itu yang ini yang jari jempol ya. V itu yang jempolnya. Terus I itu yang ini jari tengah. Gitu, Nak. Jadi kalau pakai gaya Loren pakainya warna biru.
Tapi kalau pakai kecepatan pakainya warna putih. Nah, udah, Darel tinggal pilih aja yang mana. Itu yang tepatnya ya. Bisa dipahami nggak? Hmm? Tunggu. F. Udah ngerti? Tinggal dimasukin aja ya rumusnya. Udah ketemu belum Darel, Nak? Belum lah, Kak. Itu yang Tesla itu B-nya, Kak. Iya, Tesla itu B, Nak. Tesla itu B, R itu yang ohm, ya. V itu kecepatan, ya.
Nemu, Nak? Tunggu. 16. Kok nggak ketemu sih, Kak? Nggak ketemu? Salah. Nggak nemu ya? Coba. Nggak dapat, Nak? F, B-nya 1/10 ya? 1/100. GGL per L. GGL-nya berapa? Belum dapat ya. GGL-nya dicari dulu, BLV udah. Oh, belum. GGL dicari dulu, nah BLV ini nih. Ya, berarti 1/100, 1/100. Ya kan? L-nya juga ada 2, ya kan? L-nya berarti berapa itu? 80 cm. Berarti 8/10 ya. 8/10, 8/10, ya kan? Gitu, Nak. Ya kan? Terusnya apa lagi? V-nya apa? V-nya 20. Ya kan? Terus apa lagi? Udah ya? Jadi kesimpulannya gini. B-nya kuadrat. Ya kan? L-nya kuadrat. Ya kan? Kali V. Ya kan? Terus dibagi R. Kalau mau enak cari E-nya aja dulu. Kalau mau dicampur, campur sekalian. Gitu, Nak. Jadi kalau misalnya mau dicampur, B kuadrat, ya kan? B kuadrat, L kuadrat, terus V. Dapat kan, Nak? Kali 1/R ya. GGL-nya masuk ini, Nak. GGL-nya. BLV. Kalau mau langsung kayak gitu. Jadi nggak usah diselesaikan. Jadi maksud kakak kayak gini, nggak usah diselesaikan. Misalnya cari GGL dulu. Misalnya ya, kakak mau buat nih. Sini kakak cari GGL dulu. GGL berarti kan rumusnya BLV tuh. Berarti BLV berapa tadi? B-nya 1/100. L-nya 80, berarti 8/10. Terusnya V-nya kecepatannya berapa? 20. Gitu kan? Nah, ini kecilin aja dulu nih. Nah, dikecilkan dulu, Nak. Nah, kayak gini. Berarti kan 16/100 nih. Baru ke F. Kan 16/100 nih. Baru tulis lagi. Sekarang yang F. F rumusnya B lagi. B-nya dipakai lagi. 1/100. Kali ini 16/100 ya? Gitu, Nak. Ya kan? Terusnya dibagi R. Nanti terakhir aja. Dikali L dulu. L-nya berapa? Sama. 8/10 ya? Kali 1/R-nya ini. Tadi berapa? R-nya 2 2. ya? Iya, 2. Nah, bisa dicoret misalnya ini nama ini. Ada jawabannya, Nak? 8 kan? Tuh. Berarti 64 kali 10 pangkat berapa nih? Kalau dijumlahin. 5 kan? Iya. 64 kali, ini kan kalau dikaliin kan ini ada 5 tuh, 2, 3, ini 4, 5. 64 kali 10 pangkat min 5. Tapi kan ini masalahnya 1 Newton. Dimintanya 6,4 ya, Nak ya? Berarti 6,4 10 pangkat min 4. Iya gitu. Coba Dara ada pertanyaan nggak? Sepertinya Dara kayaknya agak bingung nih. Ada pertanyaan nggak? Nah, 6,4 berarti yang ini nih kali 10 pangkat min 4. Yang B. Yang B yang C. Kan ke kanan arahnya kan?
Bisa? Gimana? Ngerti kan, Nak? Bisa, Kak. Oke, sudah? Iya, Kak. Oke, nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 adalah soal tipe UTBK. Jadi nanti kalau disuruh mencari torsi, ya, torsi ini rumusnya Nabi, ya. Rumusnya adalah Nabi. Nah, Nabi sebenarnya Nabi sin theta ya. Cara gampang ngapalinnya gitu aja, Nak. Nah, torsi rumusnya Nabi. N A B I. Dia kan memotongnya tegak lurus kan. Berarti sin 90 nilainya 1. Ini rumusnya ini aja ya. Jadi kalau untuk mencari torsi itu rumusnya Nabi untuk materi ini. Dah, silakan dikerjain. Ini Kakak hapus kali ya, udah ya? Iya, Kak. Dah, Kakak hapus berarti yang sebelah kiri aja kali ya. Oke. Nah, saudara mau coba? Tinggal dimasukin aja rumusnya. Torsi rumusnya Nabi. Kalau tadi rumusnya kan Kakak udah turunin tadi ya. Nih, rumusnya seperti ini. Torsi, nak ini, nak. Apa itu T jadinya? Udah habis, Kak? Tandanya itu apa? Yang kayak Torsi, ini. Nah, gitu. kalau A-nya ini berarti Luasnya, ini nak. luasnya ya? Iya, luasnya. Tapi harus jadiin meter ya. Luas penampang itunya. Oh, dari kalau misalnya saran kakak, kalau misalnya membuat perhitungan, kalau misalnya nggak pakai kalkulator, itu pakai aja pecahan, nak. Ya, lebih baik ya, gunain pecahan. Jadi kalau pakai pecahan tuh enak, jadi nyederhanainnya juga gampang ya.
Itu pesan dari kakak, kayak contohnya kan kalau kakak kayak gini, N-nya itu 40, A-nya kan 12 kali 10 ini kan ya, tapi dia jadi meter, jadi 12/100 sama 10/100. 10/100 1/10 kan. Nah, AB-nya ini kan 0,25, seperempat aja pakainya. Terus kali I, kali 2. Nah, jadi kan enak, jadinya mudah. Ini bisa nyoret sama ini, boleh. Kan? 12/43. Bisa coret nih, nolnya bisa dicoret 1 nih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kan jadi 100 ini jangan diapa-apain, kita ngalihin yang atas aja. Ya kan? Nah, jadi di sini 4 kali 6, 24 ya. Nah, langsung ketemu kan? Jadi enak kan? Gitu. Jadi nggak usah kayak seperti Darah nih. Jadi Darah masih ngitung lagi. Gitu. Kakak mulai dari sekarang kakak ajarin cara mengerjakan UTBK. Perhitungan UTBK itu seperti itu. Jadi pakai pecahan. Jadi coret saja, jadi ketemu hasilnya langsung nomor C kan ini dapat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, bisa paham ya, Darel ya? Iya. Oke, sekarang nomor 3. Nah, tadi flux rumusnya apa, Darel? Kakak udah sampaikan tadi. Flux magnet itu ya? ini kan Tadi Kak, yang yang apa? F kali sama dengan bukan. N kali delta itu bukan? Bukan, flux, Nak. Flux yang tadi. Flux itu yang tadi simbolnya begini, Nak. Itu apa tadi, kakak tadi? Flux yang seperti ini. Yaitu B kali A rumusnya. Namanya flux. Flux itu adalah medan magnet yang menembus luasan A, ya. Makanya medan magnet menembus, misalnya di sini ada suatu medan, ada suatu luasan, ini nembus nih. Medannya homogen biasanya. Ini A-nya, ini luasan A-nya ini. Gitu. Ya, coba dikerjain bisa nggak ini? Jadi flux itu rumusnya ini. Ini mudah, kalau nomor 3 mudah ya. Ini kakak hapus semua dulu kali ya? Kayaknya biar lebih enak lihatnya. Bentar, kakak naikin dulu biar enak. Bentar. Dah. Biar lihatnya di atas. Nah, gitu. Sip. Nomor 3. Berarti yang C, Kak? Yang C. Ya, jadi tetap ya. Bener, nak. Sip. Dan bisa ya. Oke. Berarti dia tidak berubah ya. Tetap. Oke, bagus. Jawabannya C. Langsung nomor 4. Nah, nomor 4 ini udah masuk ke trafo. Bisa nggak trafo, nak? Coba kakak lihat tadi. Caranya kakak hapus lagi. Iya, benar ya. Sama ya. Nggak berubah. Sekarang nomor 4, nak. Nomor 4 bisa? Trafo inget nggak? Trafo belajar SMP. Belum diajarin ya. Oke, kakak kasih materi dulu ya.
Jadi trafo kalau seandainya ada di sini apa nih? Ya, jadi trafo itu kesimpulannya begini, Nak. Kakak jelasin dulu ya. Trafo itu sebenarnya trafo itu kan kayak gini. Kalau kakak mau gambarin ya, biar sekalian ngerti gitu ya. Trafo. Nih, trafo itu di sini kan trafo itu biasanya bentuknya ada inti besi sini. Jadi inti besi gitu. Ini. Sebenarnya ini udah diajar di SMP. Nah, jadi yang ada dua bagian, Nak. Kakak mau jelasin dulu. Jadi yang bagian sebelah kiri itu dililitin kawat. Jadi kalau kakak buat gini aja kali ya. Ini kakak dari belakang aja ya, dari belakang sana ke depan. Nah, gitu ya. Dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Anggapnya kita dililitin lah. Anggapnya gini. Nah, ini dililitin. Nah, ini sebagai inputnya. Nah, dililitin. Jadi ada dua bagian yang dililitin, Nah. Jadi yang pertama itu yang bagian kiri, yang ini ntar kakak selesaikan gambarinnya dulu deh. Yang ini dari dalam, ini boleh dari dalam juga. Ini ke dalam, terus ke sini, gitu ya. Anggapnya gini ya. Nah gitu. Jadi trafo itu didua-dualitin. Yang ini sebagai input. Anggapnya biasanya sebelah kiri itu input biasanya. Ini input, in. Kakak kasih namanya in. Atau biasa input. Atau kalau biasa dalam bentuk, dalam buku-buku ada yang nyebutin namanya kumparan primer. Primer. Kemudian yang sebelah kanan ini namanya output. Ini adalah kumparan sekunder. Ya. Nah, jadi seperti ini, Nak. Nah, ketika dia masuk ke sini, Nak, cara bekerjanya ya, ini harus dia ini biasanya harus harus AC nih. Harus arus bolak-balik, yaitu listrik kita ini ya. Ini arusnya arus AC ya, biar dia bisa kuat menginduksi ini. Ketika AC itu maksudnya bukannya AC buat pendingin ruangan, bukan. AC itu alternating current, itu artinya arus bolak-balik artinya. Ketika masuk di sini, maka arus ini kan nanti kan terjadi perubahan, Nak. Mondar mandir, mondar mandir, mondar. Nah, di situ ya. Jadi dia bisa karena adanya perbedaan arus yang terlalu mondar mandir, dia menginduksi. Kakak buatin ke sini. Dia nanti menginduksi ini. Ya. Menginduksi ini. Menginduksi ini dalam bentuk flux. Nah, menginduksi dalam bentuk flux. Ya, menginduksi ini. Sehingga ketika dia menginduksi ini akan timbul arus lagi di sini. Ya. Akan timbul arus lagi. Ya, jadi keren ya kerjanya ya. Ini kan masuk ke sini. Nanti ibaratkan menginduksi. Nah, anggapnya gitu ya. Nanti kan anggap mondar mandir gitu. Nanti akan timbul arus lewat ke sini. Lewat gitu ya, ngalir gitu ya arusnya. Nah, jadi logiknya tidak 100% dari sini ke sini itu, jadi kekuatannya itu dipindahkan 100% tidak. Yaitu jadi biasanya ada yang hilang menjadi panas atau berubah menjadi apa ya, percikan api kan bisa jadi gitu ya. Nah, cahaya, energi cahaya gitu kan. Nah, jadi
dikatakan sebagai, misalnya kalau kakak buat, berarti daya yang hilang namanya. Daya yang hilang itu adalah P yang masuk, P in atau P sekunder, ya, P in dikurang P out. Nah, gitu. Nah, terus jadi ini ya, ini namanya trafo pada umumnya, bukan trafo ideal ya, karena dia ada arus yang ada arus lagi, ada daya yang hilang. Nah, biasa kalau misalnya trafo yang tidak ideal seperti ini ya, itu rumusnya biasanya ya kayak biasa aja ya, ada efisiensi ya, ada efisiensi. Tapi kalau misalnya ini biasanya V-nya biasanya berarti gini. Terus sebentar. Kalau ada efisiensi juga bisa, tapi ada bisa pakai rumus ini juga ya. V out perbandingannya seperti ini. N in per N out. Nah, ini ya. Hubungannya ini jadinya. Nah, terus kalau kita belajar efisiensi, nah efisiensi itu ya, kalau efisiensi itu dirumuskan ya, jadi P kita ngebandingin antara yang keluar sama yang masuk, ngebandingin. Nah, gitu. Nah, boleh juga P keluar itu biasanya rumus daya apa sih? V out ya. V out dikali I out. I out. Oh, kakak nggak usah pakai ini juga. Kelamaan kalau banyakkan ini bandinginnya. Ini V in, VI, VI dikali I in. Nah, gini rumusnya yang dipakai. Udah, itu nak. Jadi jelas kan yang diketahuinya sekarang? Bisa nggak? Nah, pemahaman. Jadi di sini perbandingan ini jumlah lilitan dulu ya. Sekunder primer itu masuk, sekunder itu keluar. Selalu gitu ya. Nah, berarti kita bandingin aja itu apa tuh lilitan, berarti N primer. Ya, banding N sekundernya berapa? 1/4. Jadi ketahuinya kan. Terus apa lagi? V-nya Nah, V ini masuk. iya. Kuat arus masukan masing-masing 10, tegangan dan kuat arus. Berarti V masukan ya, VP sama IP ya. Berapa? 10 volt ya. Sama 2 ampere ya. Terus, jika daya rata-rata yang berubah menjadi kalor pada transformator tersebut ya adalah 4 watt. Nah, 4 wattnya apa? Itu daya yang hilang. Iya. Jadi daya rata-rata yang berubah menjadi kalor. Nah, tadi kakak bilang kan, itu namanya bisa dikatakan pH ya. Daya yang hilang itu 4 watt. Tegangan keluarannya dan tegangan keluarnya adalah 40 volt. Berarti tegangan keluar apa, Nak? PS ya? Iya. 40 volt. Maka kuat arus keluaran sama dengan berarti kuat arus keluaran berarti IS ya. Nah, yuk bisa nggak, Darel? Coba. Jadi menginduksi ini akhirnya dia bisa keluar arus lagi ya, arus induksi ya. Nah, jadi kayak gitu prosesnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada arus yang mengalir di kumparan, itu di sekitarnya kumparan tersebut dia tuh punya induksi ya. Kuat ya, induksi. Apa bisa dikatakan apa aja ya? Tadi apa sih? Flux ya. Punya induksi yang besar itu. Itu yang 4 watt itu P apanya, Kak?
Itu kan ada tuh pH. Oh, pH-nya. pH-nya. Coba dulu. Coba deh, coba. Bisa nggak, Nak? Coba. Sambil dipahami ya, Nak ya, sambil dipahami ya. Ya, saya coba-coba dulu ya, Kak. Coba dulu boleh, sambil dipahami. Nanti kalau nggak ngerti nanya kakak. Gini bukan, Kak? Ya, jadi kita dari situ bisa mendapatkan, kok gitu sih, Nak? Oh iya benar. Jadi pH, iya VI-nya udah ada ya, ya VI-nya kan udah ada sama II, ya kan 20. Dapat apa tuh, Nak? IO-nya, Kak, yang langsung aja. Harus keluarannya. Langsung dapat ya? Iya. Berapa jawabannya? 0,4, Kak. Iya benar, gitu ya. Paham ya jadi ya? Langsung dapat aja. Jadi perbandingan 1:4-nya itu tidak digunakan ya? Digunakan nggak kira-kira? Enggak, Kak. Nggak perlu ya, nggak perlu digunakan, benar ya. Jadi nggak diperlukan buat apa? Karena kan udah jelas nih dari kan arti buat trafo itu kan alat untuk menaikkan tegangan dari 10 ke 40 kan? Sudah jelas kan? Nah, 10 ke 40. Berarti jawabannya adalah 0,4 ya? Iya. Ya, sip. Berarti udah benar, Nak. Tapi ntar sebentar, itu 20 kurang 4, 16 per 40 ya berarti ya? 16, berarti 4/10 ya? 16, ya 4/10 atau 0,4. Sip, bisa ya, Nak ya? Ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Satuannya jangan sampai lupa ampere ya. Nah. Oke. Nah, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini kasus khusus ya, Nak ya? Nah, ini kasus khusus nih. Nomor 5 itu kalau misalnya, jadi kakak udah turunkan. Jadi misalnya gini ya, ini ada suatu batang. Jadi batang tersebut, ini batangnya ya. Ini batang. Batang itu, ini pusatnya, ini pusat rotasinya. Batang ini berputar, Nak. Nah, berputar begini. Nah, di mana di batang ini ada batang atau tongkat, terserah ya. Di sini di batang ini ada medan magnet yang seragam. Ya. Medan magnet yang seragam di sini nih ibaratkan. Jadi dia memotong. Ya, anggapnya beginilah. Nah, ini B ya. Ini B. Ya, dimotong. Jadi berputar. Ya kan? Nah, ini udah kakak turunkan ya. GGL yang terinduksi ujungnya. Besar GGL yang terinduksi antara kedua ujung tongkat adalah, ini rumusnya adalah NABF ya. Jadi GGL sama dengan NABF.
Nah, ya, di mana F ini bisa diubah ya. F itu dari rumus ini. Omega sama dengan 2πf. Nah, gitu. Oke, ya, jelas kan? Nah, Iya. ya, Nak. Jadi itu. Kerjanya di sebelah kanan aja, Nak, karena masih cukup. Berarti luasannya luas lingkaran ya. Luasannya luas lingkaran, ya. N-nya karena dia cuma satu tongkat, ya 1 berarti N-nya ya. Berarti ABF aja rumusnya. Ya, ABF karena N-nya 1 nilainya. Ya. Dah, silakan, Nak. Sebelah kanan aja. A-nya luas lingkaran yang memotong ini. Kalau kecepatan sudut ini apa, Kak? F-nya? Omega, Nak. Omega. Iya. Kalau F itu frekuensi, Frekuensi. ya. Pi-nya ini berarti pakai pi asli ya, Kak? Kayak 22/7 gitu. Iya. Berarti 3, Iya pakai 22/7 atau 3,14 biasanya. ya. Terus. Nol koma 5, Kak. Berapa? Berapa jawabannya, Nak? 0,5. Iya, benar 0,5. Sip, bisa ya, Nak ya? Paham? Nah, oke. Berarti udah ngerti ya. Sip. Lanjut ke nomor 6. Kakak hapus saya semuanya kali ini ya. Ya, kakak hapus saya semua kali. Dana udah ngerti ya? Udah di screenshot atau udah dicatat ya? Sekarang ke nomor 6. Gue naikin dulu aja biar enak lihatnya. Nah, ini nomor 6. Daryl ngerti nggak kira-kira? Seluruh kumpulan dengan 400 lilitan ditembus oleh flux magnet ya 2 × 10⁻³ dalam waktu 0,8 berubah menjadi 3 × 10⁻³ Weber berlawanan dengan arah flux semula. Nah, jadi
Misalnya kalau kakak buatin apa namanya tuh kayak lempeng bukan lempeng ya, kumparan ya, kumparan kan kayak gini ya, Nak, ya. Kumparan kakak kasih besi lunak aja ya, misalnya kayak gini ya, nah, gini. Terus di sini ada lilitannya nggak? Ada ya, lilitannya 400 ya, banyak ya. Jadi ibaratkan ini kakak kasih besi lunak aja, kan jadinya kan. Jadi kayak gini ya. Nah, terus mula-mula dikasih flux magnet nih. Ya, flux magnetnya misalnya kalau kakak gambarin gini ya. Misalnya dikasih utara ya. Nah, ini misalnya dimasukin ke sana ya. Nah, ada flux ya, ada flux di sini ya. Ini apa? Tapi terus tiba-tiba berubah arah, Nak. Nah, jadi sekarang arahnya jadi ke sini. Utaranya ya. Jadi berubah arah yang kedua. Gitu ya. Nah, gimana caranya nih? Berarti berapakah geger induksi ratanya muncul pada kumparan tersebut? Nah, ini pakai hukum Faraday biasa. Yang tadi kakak udah sampaikan. Mencari GGL itu kan rumusnya N dikali apa? Delta flux per delta T kan? Nah, kayak gitu. Nah, diganti. Terus kan di sini ada luasan nih. Di sini ada luasan. Ini nggak ada ya? Oh ya, nggak ada ini. Dan langsung masukin aja kan ya? Masukin aja. Jadi arah berpengaruh ya. Arah berpengaruh. Ini yang ini delta flux yang pertama anggapnya ya. Yang ini satu, yang ini yang kedua. Berarti arti kata delta berarti kan selisih kan? Jadi ini selisihin, Nak. Jadi N kali flux 2 dikurang flux 1 ya. Gitu kan? Berarti berapa, Nak? 400. Ya, langsung ditulis di sini. Boleh. Ini nomor ini kan, Kak? Enggak. Nomor 6, Nak. Iya. Nomor 6. Nomor 6. Oh, jadi gini, Nak. Hati-hati karena arahnya berubah, jadi nggak gitu. Jadi gini. Flux yang pertama anggap ya. Flux yang pertama 2 ya. Nah, ini kakak jelasin dulu deh. Jadi flux pertama kan 2 kali 10 pangkat arahnya ke kanan kan? 2 kali 10 pangkat min berapa? Min 3 ya? 3. Weber. Weber itu dari SI ya. Weber itu nama lain dari Weber ini nama lain dari B kali meter kuadrat. Itu sama aja Weber. Ya.
Jadi EB kali meter kuadrat. T kali meter kuadrat. Kok B sih? Ya. Bentar dulu. T meter kuadrat. T Tesla ya. Nah, Weber tuh T meter kuadrat. Ya. Nah, kan ini kan arahnya ke kanan. Terus ini ya, karena berlawanan arah otomatis jadi minus dong, Nak. Minus 3. Kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi gimana dong tuh? Berarti min 3 min 2 gitu jadinya, Nak. Ya. Karena arahnya berlawanan. Paham nggak maksud Oke, kakak? ya. Jadi gitu. Jadi bergantung arah ya kalau misalnya ini ya flux ini karena dia besaran vektor ya. Tapi minusnya nggak ngaruh kan, Kak? Nggak ngaruh minusnya, Nak. Jadi minus itu di GGL tuh nggak ngaruh ya. Walaupun ada minusnya nggak dibuang juga nggak masalah kan karena itu kan cuma nanti menunjukkan minus itu di depan itu menunjukkan nanti hukum Lenz pada umumnya sih, Nak. Jadi akan berubah arah dia. Oke, jadi berapa jawabannya? Berarti 2,5, Kak. Berapa? 2,5 ya? Heeh. Berarti iya benar. 2,5. Ada ya jawabannya ya? Nah, jadi seperti itu caranya. Bisa difahami nggak? Bisa, Kak. Nah, boleh di itu apa namanya di screenshot ya 2,5 volt nih ya. Oke, bisa dipahami lagi ya. Nah, sekarang langsung masuk ke ini juga sama ya. Nomor 7 bisa nggak? Pakai yang tadi rumusnya, Nak, sama. Pakai rumus yang tadi, tapi bedanya fluxnya dijabarin ya. Fluxnya dijabarkan. Sama GGL dijabarin. Bisa? Nomor 7, Nak. Nomor 7 ini rumusnya yang tadi. GGL dengan N delta flux. Berarti di situ ginilah. Kan boleh diubah gini kan? Hubungan, Nak?
Yang dicari apa? B-nya. Yang dicari B. Tahu dari mana B-nya, Nak? Satuannya kan, Kak? Jadi kalau dalam mengerjakan soal itu lihat dari satuannya, Nak. Nih. Satuannya itu nah. Ya. Ini artinya apa? Jadi Tesla per second. Berarti yang ditanyanya ini, Nak. Nah, gitu. Ya, laju perubahan. Jadi bukannya disuruh mencari medan, tapi laju perubahan. Laju perubahan itu ibaratkan kecepatan berubahnya medan. Ya. Kecepatan berubahnya medan. Jadi setiap per second itu biasanya dikatakan laju, ya, atau bisa dikatakan kecepatan, ya. Nah, jadi seperti itu. Yang ditanya ini, Nak. T-nya kan di sini nggak diketahui makanya kan? Nah, iya. Nah, ini GGL-nya diganti nih karena di sini ada I, ada R. Ya, Nak, ya. Nah, jadi kayak gitu. Kan rumus GGL bisa, jadi kalau dalam fisika itu emang diubah-ubah banyak ya, Nak, ya. GGL itu kan bisa I kali R kan. Nah, gitu. Jadi ada I ada R di sini kan. Nah, ketemu deh akhirnya. Ya, silakan dimasukin, Nak. Nah, kayak gitu. N delta B, ya delta B per delta T. Sip, baru dimasukin angkanya. Kemudian, iya. Oke, terus selanjutnya. N-nya 400 kali A. A-nya udah ada ya? Iya, bagus. Nah, jadi jawabannya berapa tuh, Nak? Oke. Semangat. Bukan. Tunggu. Ratus. Berarti 10.000 per 25 ya? Iya, Ada, Nak? enggak. Kayak salah gitu. I kali R. Tuh. 4 kali 500. Oh, salah. Per Ini Kak 2.000. 2.000 Kak. ada jawaban, Nak? 2.000 ya? Nah, ya kayak gini ya, Nak, ya jadinya. 2.000. Sip. Dah, oke. Kalau nomor 8
Nah, nomor 8 ini beda lagi nih. Kalau ada induktansi. Nah, ya. Ini kalau kakak lanjutin, ntar lo kakak tanggung lanjutin dulu ya bentar. Ini ke sini, ini 5 ya. Ini, gitu kan? Berarti 10.000 bagi 5, 2.000 nak. Ya. 10.000 bagi 5, 2.000. Oke, bisa? Nomor 8. Nah, nomor 8 ini, nomor 8 itu dia, ini induktansi diri. Nah, GGL tuh ada 2 cara, nak. Tadi kan hukum Faraday. Nah, sekarang namanya induktansi diri. Jadi, GGL itu rumusnya adalah L dikali perubahan I-nya. Induktansi diri terjadi karena ada perubahan I per delta T. Ya. Nah, jadi kayak gini. Ini rumusnya ya. Nah, sehingga nanti bisa dihubungin GGL sama dengan GGL, boleh. Ya. Nah, jadi nanti nah ini. Nah, kalau berupa persamaan kayak gini namanya berupa persamaan ya. Iya. Kalau berupa persamaan dia harus dalam bentuk D turunan. Ini kan dalam bentuk angka ya. Kalau dalam bentuk persamaan jadi berubah menjadi ini. L D I per DT. Ya. Kalau ini bentuknya persamaan. Jadi kita makanya yang ini, nah. Ya. Paham ya? Nah. Oke, berarti kakak langsung aja. Nomor 8 berarti cara mengerjakannya adalah kita cari DI per DT. Berapa, nak? DI per DT. Jadi kalau misal DI per DT itu diturunin ya. Turunin berarti ini kan 100T. 100-nya bisa keluar ya. Berarti jadi 500. Ya kan? 500 sin diturunin jadi cos ya. Cos 100T. Nah, gitu kan? Nah, berarti kan rumusnya gini ya. Karena di sini suruh mencari GGL maksimum, ya kan? Induksi maksimum. Berarti maksimumnya yang ini. Berarti kan kalau misalnya cos ini kan maksimumnya nilai 1 kan, ya? Iya. Nah, inilah dikatakan GGL maksimum. GGL maksimum. 500 ini GGL maksimum. Jelas? Nah, ya itu dikatakan sebentar. Ya, GGL maksimum. Oh, ini dikatakan DI per DT. DI per DT maksimum. Ini bisa dikatakan sebagai apa ya? DI per DT maksimum. GGL maksimum. DI per DT maksimum. Ya. Karena ini DI, kakak lagi ngomong, kan tadi kan DI per DT yang maksimum. Udah. Tinggal dimasukin. Berarti gimana dong? Berarti GGL sama dengan L-nya tadi berapa? 400 ya? 400 mili-Henry. Kalau ke Henry berarti 0,4 ya. Nah, dikali 5. 500 kan DI per DT kan? Kali 500. Saya coret aja 01 nih. Jadi jawabannya berapa? 4 kali 5, 20. Tambah 01. 200 volt. Ada? Ada. Iya, jadi jawabannya 200 volt. Nah, kayak gitu ya, nak ya. Terus, nah, nomor 9. Ini energi pada induktor ya. Atau pada kumparan. Kakak kasih teorinya dulu. Jadi teorinya jadi kalau ingin mencari energi yang tersimpan dalam induktor atau kumparan, itu rumusnya adalah yang lain aja biar nggak bosan. Yaitu setengah LI kuadrat. Nah,
setengah LI kuadrat. Jadi ini, nak. Nah, terus untuk di sini kan nggak, masalahnya L-nya nggak ada, nak. Ya kan? Nah, jadi cara mencari L itu kita hubungin antara GGL sama GGL. Jadi GGL sama dengan GGL. GGL yang ini nih. Yang ini nih kakak kasih tanda checklist warna putih. Ini dihubungin sama yang ini. Tuh, dihubungin. Berarti kan otomatis jadi apa? N kali flux, atau enggak L dikali delta I, ya kan? Iya. Nah, jadi kayak gini kan? Rumusnya menjadi berubah jadi kayak gini. L dikali delta I sama dengan apa? N dikali delta flux. Nah, ini rumusnya. Jadi, Kak, kok delta T-nya nggak dipakai? Karena kan dicoret kan, nak, ya? Iya. Ya nggak? Jadi, rumus mencari L itu rumusnya bisa ini. N dikali flux per I. Nah, jadi gitu. Jadi menyamakan. Dah, dimasukin, akhirnya dapat. Nah, ini nggak cukup tempatnya ya. Kakak hapus yang nomor 8 aja. Nomor 8 udah di screenshot ya, nak? Udah, Kak. Nomor 8 kakak hapus aja. Dah. Berarti gimana dong? Cari L dulu. Ya. Kita mencari L dulu. Berarti L tadi rumusnya apa? Itu ya. N. N-nya ada nggak? Ada. Mana sih N-nya? Oh. Taruh. Ini diketahui apa aja sih? Kita baca dulu ya. Biar oh, ini 10 ampere dari 0 sampai 10, berarti ini delta I ya. Delta I-nya 10. Delta T-nya atau T-nya 2. Siapa lagi? GGL-nya 8. Berarti ini hanya E, I, sama delta T. Jadi pakai rumus yang mana nih? Dapat L dari E berarti ya? Nggak bagi dari rumus ini ya? Iya, Kak. Iya, jadi dari rumus ini, nak. Dapatnya. Dari rumus yang kakak checklist warna putih yang sebelah kanan. Berarti masukinnya ke sini. GGL-nya 8. Ya kan? L-nya ditanya, delta I-nya 10, delta T-nya 2 ya. Nah, berarti coret aja nih kan ya. 5 ya. Berarti L-nya 8/5 ya. Iya. 1,6 berarti. Ya, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Terusnya, oh, setengah LI kuadrat. Kakak tadi ketinggalan kuadratnya. Ya, setengah LI kuadrat. Ya, ini rumus yang tepatnya, nak. Kakak lupa kuadratnya. Oke, berarti langsung cari W kan? Berarti Iya. W sama dengan setengah Dari 8/5. L-nya 8/5. Nah, I-nya harus pakai ini, nak. Karena kan bila komen tersebut dialiri 5 ampere kan? Berarti 5 kali 5 ya? Iya. Coret ya. 8 bagi 2 bisa 4 ya, nak? Iya. Ini jawabannya berapa nih? 20, Kak. 20 joule. Ada nggak? Ada ya? Iya. Ah, gitu. Nah,
Nah, terus oke, di screenshot dulu. Hmm. Jadi belum pakai rumus yang ini. Ya. Nah, kakak mau jelasin lagi yang nomor 10 dulu nih. Nah, nomor 10 ini induksi silang atau induktansi silang. Jadi satu nomor lagi nah ya. Ini kakak hapusnya sebelah kiri. Jadi induktansi silang ini kan ada 2 solenoid ya. Iya. Jadi induktansi silang ya. Itu dirumusin pakai rumus yang tadi, cuman diganti nak. Ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kakak buatin ini induktansi silang. Nah, dari rumus yang ini nih, yang warna oranye yang bawah. L sama dengan N kali flux per I ya. Hmm. Nah, ini diganti. Ini kumparannya diganti, yang ini berubah jadi kumparan, ya. N kan rumusnya jadi B kali A ya, A kali B juga boleh ya, per I. Nah, B-nya ini, B-nya pada kumparan, ingat gak waktu pas belajar di medan magnet? Pada kumparan nih. Atau induktor. Atau solenoid. Nah, solenoid. Solenoida. Ya. Gimana solenoida, nak? B-nya berapa nilainya? Lupa ya? Lupa nggak? B pada solenoida gimana waktu itu? Mu 0I kali N per L ya. Solenoid kan? Ya. Per L. Nah, rumusnya ini. Udah diganti aja. Berarti nanti I-nya akan dicoret nih. I yang ini sama I yang ini bisa dicoret. Ya, masukin B-nya boleh atau mau diganti langsung juga boleh. Berarti langsung kalau kakak lanjutin lagi nih menjadi berarti induk L. Nah, L ini dikatakan induksi silang ya. Hmm. N1 karena nanti N-nya ada 2 sama ini N2. Ini kan dikali A, nah N1 N2 aja langsung deh. N2-nya dari sini ya. N2 N1 N2 dikali mu 0. Mu 0 ingat kan? 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya dicoret. Dikali apa lagi? Per L ya. Yeah. N A-nya belum. Nah, jadi gini. Ya. N terusnya mu 0 sama A per L. Nah, ini rumus induktansi silang. Nah, dapat kan? Jadinya dimasukin. Ya kalau kita masukkan, yuk. Berarti N1-nya berapa di situ? Kumparan pertama 2000. N2-nya kumparan kedua 400. Tulisannya ini 4pi kali 10 pangkat min 7. A-nya luasnya. Luasnya penampang litan 1 cm kuadrat, berarti 10 pangkat min 4 ya. Kalau Iya. jadi meter ya. Dah per L. L panjangnya berapa? 40 cm. 40 cm berarti 0,4 ya. Berarti 4/10 ya. Nah, 10 Iya. kakak naikin ke sini. Dah tinggal dicoret aja ini, nak. Yang bisa dicoret nah, ini ya 4 ya. Oh, berapa ini jadinya nih? Ini kakak coret ini ya. 10 pangkat min 4, ini 10 pangkat min 3 jadinya ya.
Ya kan? Nah, nih 10 pangkat min 3 coret aja sama ini. Nah, gitu kan? Terus ini 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat 2. Berarti min 5 ya, Nak ya? Kayaknya 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, udah selesai. 4 kali 2, 8. Terus ada pi-nya, Nak. Ya kan? Pi. Ya. Kali 10 pangkat min 5. Kok 4 dari mana? Bener nggak, Kakak? Tadi min 7 kan sama 0-nya 2 ini kan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama 2 dikurang 7 kan Iya. min 5. Bener kan, Nak ya? Itu jawabannya ini. Ini jawabannya L itu apa sih? L itu induktor itu satuannya Henry. Ya. Henry. Oke. Nah, kayak cukup ya, Nak ya? Di jam segini. Iya. Nanti kakak kirimin deh ini deh. Apa namanya? Soal ini. Daniel boleh kerjain. Ini ada. Ini dicampur sama soal UTBK. Tiba-tiba soal UTBK. Kayak seperti ini kakak belum mau bahas. Ini nomor 14, 15. Ini soal tipe UTBK. Nomor 13 juga soal tipe UTBK. Belum kesempatan kita nih untuk membahas. Apa lanjutin minggu depan aja kali ya? Jadi Dara kakak apa namanya? Kakak kasih soal ini terus Darel boleh coba latihan di rumah, kerjain, nanti kalau misalnya ini kita bahas besok gitu. Ya. Oke, berarti cukup, nanti kakak kirim ya habis ini ya. Iya, Kak. Soal ini yang sisanya 11 sampai 15 boleh dikerjain di rumah ya. Jadi jawabannya ketemu, nomor 10 jawabannya B ya. Nomor 10 jawabannya B. Oke, gitu aja Darel ya, dari kakak cukup ya. Kurang lebih mohon maaf ya, Dek. Darel? Iya. Kurang lebih mohon maaf ya. Oke, gitu aja. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya, makasih, Kak. Ya, boleh di live ya, Nak ya. Oke. Bye, Darel.